Selamat pagi anak-anak Miss. Hari ini Miss akan memberikan materi bahasa Indonesia. Materi kita hari ini yang pertama, menulis kosakata tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Sekarang coba anak-anak Miss perhatikan gambar yang ada di halaman 8. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang dengan baik jika dirawat. Di halaman rumah Alex ada beberapa makhluk hidup. Makhluk hidup itu terdiri atas hewan dan tumbuhan. Alex merawat makhluk-makhluk hidup itu dengan baik. Alex juga merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Nah, sekarang coba kalian perhatikan makhluk hidup yang ada di halaman rumah Alex. Makhluk hidup apa saja yang terdapat dalam gambar? Ya, makhluk hidupnya yaitu tumbuhan dan hewan. Kemudian, kalian bisa kelompokkan makhluk hidup tersebut sesuai jenisnya ke dalam tabel berikut. Misalnya, untuk hewan ada ikan, bebek, dan katak. Sedangkan untuk tumbuhan ada bunga matahari, bunga mawar, pohon jambu, pohon pepaya, pohon mangga, bunga teratai, dan lain-lain. Kemudian, kalian tuliskan ciri-ciri dari masing-masing makhluk hidup berdasarkan gambar yang kamu lihat. Contohnya, bunga mawar. Ciri-ciri bunga mawar berwarna merah, berbau harum, dan batangnya berduri. Kemudian ciri-ciri bebek berwarna kuning, suaranya kuek-kuek, makan cacing, dan sisa-sisa makanan. Jadi, saat kalian akan menulis kosakata berdasarkan gambar, kalian dapat mengamati gambar tersebut dengan cermat. Setelah itu, kalian dapat menuliskan ciri-ciri khusus berdasarkan gambar tersebut. Baiklah anak-anak Miss, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu menulis laporan tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Apa itu laporan? Laporan adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan atau penelitian. Suatu laporan yang baik dibuat menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Apa itu kata baku? Kata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan ejaan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kalimat efektif adalah kalimat yang dibuat sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalimatnya harus jelas, tidak bertele-tele, dan mudah dimengerti. Anak-anak Miss, perlu kalian ingat bahwa dalam membuat laporan harus berdasarkan hasil pengamatan. Misalnya, kamu ingin membuat laporan tentang makhluk hidup di sekitar lingkungan rumahmu. Sebelum membuat laporan, kamu dapat mengamati hewan atau tumbuhan di lingkungan rumahmu. Perhatikan ciri, makanan, tempat hidup, keadaan, dan cara perkembangbiakannya. Untuk memudahkanmu, laporan dapat dibuat menggunakan tabel. Anak-anak Miss, kalian bisa melihat contoh format tabel laporan di halaman 10 ya. Demikian materi dari Miss. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih.